Terima kasih Tuhan Yesus buat pertemuan dan perayaan siang hari ini. Kami bersyukur bahwa penyertaan dan pertolongan-Mu sempurna bagi kami. Kehadiran-Mu yang memampukan kami, bahkan kehadiran-Mu yang terus membawa kami untuk mengalami hal-hal yang baru bersama dengan Tuhan. Sehingga kami bukan mempermalukan nama Tuhan Yesus, tetapi justru kami mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Jumpa lagi dengan orang-orang hebatnya Allah, orang-orang terbaiknya Allah, orang-orang yang mengasihi Allah, dan orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Shalom, shalom, shalom. Mari Bapak Ibu Saudara, siang hari ini kita akan belajar sama-sama tentang firman Allah. Langsung saja kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-46. Tidak sekedar kita merayakan Paskah, tidak sekedar kita merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi lebih daripada perayaan, kita harus mengalami yang namanya Paskah itu. Lebih dari perayaan, kita harus mengalami yang namanya kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Buat apa kita merayakan hari raya Paskah? Buat apa kita bikin acara yang begitu istimewa, kelihatannya luar biasa, tetapi kita tidak mengalami yang namanya kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang kita pelajari siang hari ini di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-46. Perhatikan, sebelum kita belajar tentang prinsip untuk mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus, jadi ternyata kebangkitan Kristus itu sudah tertulis sebelum Yesus ada, sebelum Yesus lahir. Para nabi sudah menubuatkan tentang Yesus akan lahir. Saudaraku coba bayangkan dan bandingkan, dari semua tokoh-tokoh agama yang ada di muka bumi ini, dari semua para rasul, semua orang-orang hebat yang ada di muka bumi ini, tidak ada satupun yang pernah dikisahkan, diberitahukan terlebih dahulu, dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Ini adalah keunikan dari Yesus Kristus yang kita sembah, Yesus Kristus yang kita percaya. Sekali lagi, salah satu keunikan dari Yesus adalah sebelum dia lahir, dia sudah dinubuatkan oleh para nabi ratusan tahun sebelum dia ada. Coba buktikan kepada saya, siapa nabi, siapa rasul, siapa tokoh agama terbaik dan terhebat sebelum dia lahir sudah diberitahu kelahirannya. Sebelum dia ada sudah diberitahu tentang perjalanan hidupnya. Tidak ada. Hanya siapa? Hanya Yesus Kristus. Kenapa? Yesus Kristus sebelum ada sudah dinubuatkan. Itu karena latar belakang, karena dosa. Sama-sama bilang karena dosa. Karena Adam dan Hawa tidak taat kepada Allah, rancangan Allah harus terjadi keselamatan buat orang berdosa. Dan sebelum Mesias itu ada, Yesus itu ada, sudah diberitahukan, sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Saudaraku, saya mau bilang begini, sebelum dia ada, kisah hidupnya sudah diceritakan. Mulai dari kelahiran, penderitaan yang akan dia alami, dia akan mengalami yang namanya kesengsaraan, kesesakan, bahkan sudah diberitahu tentang kematiannya, bahkan hari keberapa dia akan bangkit, itu sudah tertulis dan sudah diberitahukan. Dia menjadi Allah, dia menjadi Tuhan. Karena apa? Tidak semua orang sehebat apapun yang ada di muka bumi ini sudah dibuatkan dan diberitahu sebelum dia ada. Ini yang menjadikan kita berbeda. Merayakan Paskah itu baik, tetapi lebih daripada merayakan, kita harus mengalami yang namanya kuasa kebangkitan Kristus. Mengapa harus ada Paskah? Karena begini, semua kita ini adalah orang berdosa, dan upah dosa itu adalah maut. Kalau seandainya tidak ada Yesus, apa yang terjadi dengan nasib orang berdosa? Seandainya Yesus tahu bahwa dia akan mati, dia akan menderita, bahkan dia akan tersalib, mengalami siksaan yang begitu hebat, terus dia menolak, apa yang akan terjadi dengan hidup orang berdosa? Yesus datang ke dunia ini tujuannya bukan untuk menyelamatkan diri dari penderitaan atau siksaan, tetapi Yesus datang ke dunia ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mati. Sama-sama bilang untuk mati. Matinya untuk siapa? Matinya buat semua orang berdosa. Bilang samping kiri kanannya, kamu orang berdosa. Karena itu Yesus datang buat kamu. Amin. Karena kita semua yang duduk siang hari ini adalah orang berdosa, Yesus datang ke dunia ini
bukan untuk mendapatkan penyambutan posisi dan tepuk tangan yang istimewa dan terbaik di kursi raja, tetapi justru yang dia berikan buat kita adalah menyerahkan nyawanya. Karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, sepantas dan sewajarnya dia turun ke dunia ini, dia mendapatkan sambutan dan tepuk tangan, duduk di kursi raja, seperti raja-raja dunia mendapatkan kipas. Cocoknya Yesus duduk di kursi raja mendapatkan tepuk tangan, mendapatkan posisi yang istimewa, bahkan di kipas-kipas kayak raja-raja dunia. Tetapi apa yang Yesus alami? Justru Yesus datang turun ke dunia ini, datang untuk orang berdosa. Dia masuk dalam kehinaan, mengalami yang namanya kesengsaraan, penderitaan, perlakuan yang tidak wajar, berakhir di atas kayu salib dengan tujuan untuk mati. Matinya buat siapa? Matinya buat kita orang berdosa. Matinya buat siapa? Matinya buat kita orang berdosa. Saudaraku, ada statement-statement liar dari saudara-saudara kita RT 06 atau saudara-saudara kita dari kampung sebelah. Mereka bilang begini, katanya Yesus itu Tuhan, tapi kok disalib? Katanya Yesus itu Tuhan, kok mati? Oh iya, dia datang ke dunia ini memang harus untuk disalib dan mati buat orang berdosa. Katanya Yesus itu Tuhan, menyelamatkan orang bisa, tapi menyelamatkan dirinya tidak mampu. Kalau Yesus datang ke dunia ini hanya untuk menyelamatkan dirinya, gak perlu dia datang ke bumi, cukup aja dia duduk di sorga. Tetapi dia datang ke dunia ini dengan tujuan apa? Datang ke dunia tujuannya untuk apa? Datang ke dunia ini tujuannya untuk mati. Sama-sama bilang mati. Bukan untuk menyelamatkan dirinya. Saudaraku, saya mau bilang bahwa kematian itu hal yang wajar. Sama-sama bilang kematian itu adalah hal yang wajar. Semua manusia yang ada di muka bumi ini pasti ngalamin yang namanya kematian. Tetapi kematian Yesus itu sangat tidak wajar. Kematian Yesus itu sangatlah tidak wajar. Kenapa tidak wajar? Bagi kita, kenapa tidak wajar? Karena tidak ditemukan dosa dan kesalahan apapun, tetapi imam-imam dan para tokoh-tokoh agama waktu itu tetap menyerahkan dia untuk disalib. Kenapa saya bilang bahwa kematian itu wajar? Karena begini, semua tokoh-tokoh agama, para nabi, para rasul, semua orang-orang hebat yang ada di muka bumi ini pasti mengalami yang namanya kematian. Pasti yang namanya mengalami apa? Kematian. Bahkan kita yang duduk hari ini, ada waktu saatnya kita akan mengalami yang namanya kematian. Tetapi Yesus mati tidak sama seperti tokoh-tokoh agama. Yesus mati tidak sama seperti para nabi, para rasul. Tokoh agama, para nabi, para rasul, mereka mati meninggalkan warisan yang bernama kuburan tulang belulang. Tapi Yesus tidak meninggalkan warisan apa-apa. Justru yang Yesus tinggalkan adalah kuburan kosong. Raja Daud, makamnya masih ada di Bait Allah. 2019 waktu diizinkan Tuhan, saya sempat lihat makam Raja Daud. Tokoh-tokoh agama, nabi, raja-raja, para rasul, makam mereka sampai hari ini masih ada. Kira-kira isinya apa? Isinya tidak lagi jenazah, tetapi isinya dalamnya tulang belulang. Berbeda sama Yesus. Yesus mati, tetapi hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Ini membuktikan kenapa Yesus mati tetapi Yesus bangkit. Kenapa Yesus mati tetapi Yesus bangkit? Para rasul mereka melakukan kebenaran kok. Nabi-nabi mereka melakukan kebenaran kok. Tapi kenapa mereka mati tidak bangkit? Kenapa? Karena mereka adalah manusia sama seperti kita, berbeda dengan Yesus. Setitik kecil dosa apapun kalau ditemukan di dalam pribadi Yesus, dia gak akan pernah bisa bangkit. Karena syarat untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat tidak boleh dan tidak boleh ada yang namanya satu titik kecil dosa atau kesalahan apapun. Nabi, para rasul, mereka ada dosa, mereka ada pelanggaran, tetapi hanya manusia yang tidak pernah melakukan dosa
tidak ditemukan satu titik kesalahan, titik kecil dosa. Namanya siapa? Yesus. Makanya apa? Yesus memang mati. Sama-sama bilang Yesus memang mati. Dan benar-benar dia mati, bukan mati suri. Kalau mati suri bisa matinya 2 jam, 3 jam. Bahkan ada yang matinya 6 jam, tetapi bangkit lagi, hidup lagi. Setelah itu lanjut mati. Yesus bukan mati suri. Sama-sama bilang Yesus bukan mati suri. Ingat ya, Yesus bukan mati suri. Tapi Yesus mati 3 hari dikubur. Menurut medis, kalau orang yang sudah mati 3 hari sudah mulai ada pembusukan di dalam tubuhnya. Makanya kalau orang meninggal itu dimasukin kapas di dalam telinga sebanyak-banyaknya, digumpal, didorong masuk supaya apa? Waktu penguapan cairan itu tidak bisa mengeluarkan cairan. Medis membuktikan bahwa orang yang sudah mati 3 hari sudah mulai terjadi pembusukan di dalam. Yesus, kenapa dia mati 3 hari tetapi dia bangkit? Karena tidak ditemukan satu titik dosa atau kesalahan apapun. Standar menjadi juru selamat orang berdosa adalah tidak boleh ada dosanya. Kalau di dalam diri Yesus ada titik kecil dosa, dia mati akan mengalami yang namanya kematian seterusnya. Sama seperti nabi dan sama seperti para rasul atau tokoh-tokoh agama lain. Karena tidak ditemukan satu titik dosa, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Karena syarat menjadi Tuhan dan Juru Selamat itu apa? Syarat menjadi Tuhan dan Juru Selamat itu apa? Tidak boleh ditemukan satu titik kecil pelanggaran atau dosa apapun. Kira-kira di Bapak Ibu Saudara, ada nggak kita jumpai tokoh agama, rasul atau para nabi yang tidak ada dosanya? Ada? Ada? Kak Franky ada? Kak Lexi? Hamba-hamba Tuhan yang melayani, kira-kira kami udah malaikat belum? Udah malaikat belum? Kalau di mimbar kelihatannya kami malaikat, tetapi di luar kami bisa bermanifestasi jadi Dracula, menakutkan. Ibu-ibu malampir di luar sana. Tetapi sama-sama kita meyakini bahwa kita punya Tuhan dan Juru Selamat. Bukan berarti bahwa kita bebas melakukan dosa, tapi sama-sama kita mau belajar melakukan apa yang Tuhan inginkan. Amin. Itu konsep yang benar. Jadi jangan sampai kita cuma merayakan hari raya Paskah, kita cuma euforia, ya, glory haleluya, tetapi kita nggak pernah mengalami yang namanya kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Nah, siang hari ini saya sodorkan kepada Bapak Ibu Saudara prinsip kita pelajari supaya kita lewati hari demi hari, waktu demi waktu kita bertumbuh menjadi murid Kristus yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus dan tetap hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita baca Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalan. Prinsip yang pertama, supaya kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus hari lepas hari, hadapi setiap kondisi keadaan yang datang silih berganti. Yang pertama, hidup kita harus dikendalikan oleh kebenaran atau kehendak Allah. Yang pertama apa? Hidup kita harus dikendalikan oleh kebenaran dan kehendak Allah. Satu waktu Petrus berjalan memasuki ke dalam bait Allah. Biasa di depan pintu gerbang bait Allah itu ada gerombolan orang sakit. Mereka di depan bait Allah itu untuk apa? Duduk dan meminta-minta. Barangkali ada yang lewat beribadah, mereka dikasih sesuatu. Perhatikan, Petrus waktu mengalami kuasa kebangkitan Kristus, kata-katanya dia berbeda. Waktu dia lewati orang sakit, dia bilang begini, emas dan perak tidak ada pada kami, tetapi apa yang kami miliki itu yang kuberikan bagimu. Waktu sebelum Yesus ditangkap, Yesus mengutus para murid mereka pergi untuk melayani, bahkan mendoakan orang sakit nggak sembuh. Sampai Alkitab bilang bahwa mereka datang bertanya kepada Yesus, Yesus, kami kan udah doakan orang sakit, tapi kok mereka nggak sembuh-sembuh? Yesus bilang apa? Karena kamu kurang percaya.
Petrus sebelum mengalami kuasa kebangkitan Kristus, perhatikan, Petrus adalah orang pertama yang dijumpai oleh Yesus, orang pertama yang dipanggil Yesus untuk menjadi murid Yesus. Kira-kira keren gak? Dari sekian orang banyak nelayan yang ada di Galilea waktu itu, tetapi Yesus tertarik yang pertama kepada siapa? Petrus, untuk dijadikan murid. Setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, turun dari padang gurun masuk ke Galilea, orang yang Yesus cari untuk dijadikan murid yang pertama adalah siapa? Petrus. Wih, keren banget. Saya bilang keren, ini luar biasa. Berarti begini, Petrus adalah orang kepercayaan dan orang yang sangat dekat dengan Yesus. Kalau buat saya, kira-kira waktu mereka jamuan Paskah terakhir bersama dengan Yesus, Yesus kan kasih tahu mereka itu berkali-kali, bukan satu kali, bukan dua kali, tapi berkali-kali Yesus bilang begini, anak manusia akan diserahkan kepada tokoh-tokoh agama dan para imam, dan akan dianiaya, disiksa, dihina, disalibkan dan mati, tetapi hari yang ketiga dia akan bangkit. Waktu menit-menit terakhir sebelum Yesus ditangkap, Yesus ulangi lagi, berjaga-jagalah karena sebentar lagi saya akan Saudaraku, apa yang dikatakan oleh Petrus? Yesus kasih tahu, saya akan ditangkap, saya akan disiksa, dihina, diolok, diejek, saya akan mati, saya akan disalibkan lalu mati. Petrus bilang apa? Matius 26 ayat 33 sampai 35. Petrus menjawabnya. Ya, jadi Yesus lagi makan Paskah bersama dengan murid-murid. Yesus kasih tahu, terus apa jawab Petrus? Petrus bilang begini, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Kira-kira keren banget nggak? Keren banget nggak? Menurut Bapak Ibu Saudara, seumpamanya nih, kalau dicocokkan, mungkin saya Petrus, omong besar. Istri saya sering tegur, ya kamu ngomong jangan terlalu lebay atau berlebihan. Mungkin saya seperti Petrus, omong besar. Semua boleh tergoncang imannya. Tapi saya, bilang satu kiri kanan, tapi saya nggak akan tergoncang imannya. Karena apa? Petrus berpikir orang yang pertama kali dijumpai waktu Yesus turun dari padang gurun adalah siapa? Petrus. Yang lebih dekat dengan Yesus adalah siapa? Petrus. Bahkan yang paling kritis itu adalah siapa? Petrus. Mereka semua ini boleh tergoncang imannya, tapi saya tidak. Saya apa? Tidak. Kalimat berikutnya apa? Sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ini karena Petrus belum mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Dia belum mengalami yang namanya apa? Kuasa kebangkitan Kristus. Dia dengar Yesus mengajar, Yesus melakukan mujizat, dia lihat. Yesus melakukan perkara-perkara hebat, dia lihat. Tapi dia belum mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Waktu Yesus ditangkap, apa yang terjadi? Waktu Yesus ditangkap, apa yang terjadi? Murid-murid mereka berlari kocar-kacir meninggalkan Yesus. Termasuk siapa? Termasuk siapa yang tadi omong besar? Petrus. Waktu Yesus sedang diperhadapkan dengan Kayafas dan Pilatus, ada orang yang datang. Kamu kan orang yang bersama-sama dengan dia? Bukan, saya nggak kenal. Swear, sumpah mati, walaupun disambar geledek, saya nggak kenal orang itu. Kira-kira seperti itu. Kadang tanpa kita sadari, kita cuma merayakan Paskahnya doang, euforia doang, datang bertepuk tangan, hore, agama kita Kristen. Tetapi kita hidup di luar kuasa kebangkitan Kristus. Omong besar kita. Di gereja angkat tangan, puji Tuhan, haleluya. Di mobil, rokok. Nah, itu yang lama, yang dulu. Di sini udah nggak ada. Di gereja tepuk tangan, haleluya, hore, mantap, pokoknya perayaannya mantap. Saya nangis-nangis, keluar air mata, keluar air liur, semua air keluar. Tapi waktu pulang, hancur. Bukan mempermuliakan nama Tuhan, tetapi mempermalukan nama Tuhan. Sedih. Saya orangnya, saya pelakunya. Saya sering diaperkat sama istri saya.
Walaupun dia kurus begitu, tapi sedikit dia uppercut, saya tarik napas panjang. Pernah di motor, apa? Saya tarik napas panjang. Karena apa? Di gereja saya bisa bohongin orang seperti malaikat. Tetapi di luar seperti Dracula yang menakutkan buat semua orang. Hari ini sama-sama kita belajar. Kalau kita adalah orang Kristen atau murid Kristus yang omong besar seperti Yesus, memang kita tidak menyangkal Yesus seperti perkataannya Petrus. Tetapi bisa saja kita menyangkal Yesus melalui perkataan dan perbuatan kita hari lepas hari. Dari mana orang mengenal kita bahwa kita ini adalah murid Kristus dan mempermuliakan Bapa di sorga? Bukan pada saat kita ada di gereja. Waktu kita kembali ke realita kehidupan kita, di situ orang bisa mengenal kita apakah kita murid Kristus atau sekedar beragama Kristen. Hari Minggu pegang Alkitab, ke gereja. Sebelum ke gereja doa dulu. Jalan ke gereja bareng-bareng suami istri nyanyi, Engkau kudus, kudus, luar biasa. Tetangga tanya mau kemana? Ke gereja bro. Kemana? Ke gereja. Tapi waktu pulang dari gereja, bapak-bapak apa yang terjadi? Tadinya berangkat gereja pulang Alkitab. Waktu pulang kebaktian pulang gereja, Alkitab yang gak tahu kemana. Yang dia pegang di tangan kiri itu adalah sebuah rokok. Sambil nyanyi, aku masih seperti. Percaya Tuhan sih percaya Tuhan. Beragama Kristen sih beragama Kristen. Tetapi cuma bermain agama doang. Orang yang mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus, hidupnya berbeda, hidupnya tidak sama dengan hari kemarin. Kalau kemarin dia suka maki-maki, hari ini dia belajar untuk tidak suka maki-maki. Hari yang lalu dia suka mabok, narkoba, rokok. Dia hidup di dalam kuasa kebangkitan Yesus. Dia sama seperti Petrus. Tadinya sangkal Yesus, tadinya menolak Yesus. Tapi waktu 3 kali orang bertanya, apakah engkau mengenal orang itu? Dia jawab, tidak, saya tidak mengenal. Hatinya Petrus seolah-olah tercabik-cabik karena penyangkalan dia. Dia langsung mundur. Di situ dia nangis. Awalnya dia berbalik. Kurang apa Petrus sama Yesus? Orang pertama yang dijumpai Yesus adalah Petrus. Yesus ngajar, dia selalu ada. Yesus bikin mujizat, dia selalu ada. Tetapi cuma sekedar ada. Cuma sekedar pengagumi Yesus, ngefans sama Yesus. Jangan-jangan kita menjadi orang Kristen, bertahun-tahun kita beragama Kristen, kakek nenek moyang kita Kristen, papa mama kita Kristen, tapi kita nggak pernah mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus sama seperti Petrus waktu mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Dia bilang apa? Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi kebenaran yang aku miliki, kehendak Allah yang aku punyai, Roh Kudus yang aku punyai, itu yang aku berikan bagimu. Berjalanlah jalan mereka. Thomas sebelum mengalami kuasa kebangkitan Yesus, dia bilang apa? Omong kosong. Mana ada manusia yang mati bangkit? Enggak ada itu. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yesus menampakkan diri di hadapan Thomas. Yesus bilang begini, aku bukan hantu. Ayo kemari, ulurkan jarimu, pegang tangan saya. Ini daging, ini bukan hantu. Waktu Thomas pegang tangan Yesus dan menulurkan jarinya masuk ke lubang batu, apa yang Thomas katakan? Sungguh benar engkau adalah anak Allah. Berlutut bertobat, jadi orang yang hebat. Kesimpulan terakhir saya hanya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara sederhana. Tidak salah kita merayakan Paskah. Tidak salah kita bikin acara yang begitu meriah, begitu hebat. Tidak salah dengan semuanya itu. Semua oke, kok bilang semuanya oke? Puji Tuhan untuk semuanya itu. Tetapi buat apa kita rayain sepertinya terlihat istimewa dan luar biasa, tapi ngalami Paskah sesungguhnya sendiri kita tidak alami. Kuasa kebangkitan Kristus sendiri kita tidak alami. Orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus pasti hidupnya dikendalikan oleh kebenaran, oleh kehendak Tuhan. Amin. Sikap, perkataan, perbuatan di hari-hari yang lalu tidak sama. Setuju dengan?
Kira-kira koleksi Kak Frankie udah sempurna belum? Hah? Kami udah sempurna belum? Belum. Karena Kak Frankie juga pernah curhat. Pernah satu waktu dia tidur, dia berharap supaya dia tidak bangun lagi. Karena apa? Proses hidup. Karena apa? Proses hidup itu tak mudah, tidak gampang. Apakah saya pun juga yang melayani seperti ini udah kebal terhadap proses hidup? Hah? Tidak. Konflik yang paling berat, proses hidup yang paling berat di dalam kehidupan saya, kalau waktu saya konflik sama istri. Saya seperti tidak punya tulang, remuk daging. Itu adalah titik lemah saya. Kak Frankie juga mungkin sama, ada titik lemahnya. Saya hadapi orang yang punya persoalan pergumulan, saya punya berjuta-juta cara kasih jawaban ya Kak Frankie ya. Kita punya jawaban buat orang banyak, tetapi diri kita sendiri sampai hari ini, kami pun juga tetap bergumul, tapi kami hanya mau belajar untuk tetap hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Amin. Memang dulu kami hancur, dulu kami buruk, memang dulu kami suka merugikan, mencelakakan orang, tapi hari ini kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kita mau belajar untuk sama seperti Petrus.